Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alam Sukma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Kerowakan, karya Gaby Septiana. Cerita ini diambil dari cerpenmu.com. Dan mari kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa bernama Desa Simpang Empat, ada dusun yang namanya Dusun Arung Kuang. Dusun ini salah satu dusun yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Letaknya cukup jauh dari Sambas kota dan lumayan terpencil, yang membuat kampung Arung Kuang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, seperti diteror hantu kerowakan beberapa tahun lalu. Kejadiannya tepat terjadi di RT 12 RW 2. Salah satu rumah warga yang sedang mengadakan acara syukuran untuk cucunya yang baru lahir beberapa hari lalu. Acara dilangsungkan pada malam hari selepas sholat Isya. Orang-orang mulai berbondong-bondong datang lalu mengadakan acara potong rambut serta pengajian. Setelah acara syukuran berakhir dan para tamu juga sudah pulang ke rumah masing-masing, ketika tengah malam, si bayi tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Tubuhnya panas dingin dan mulai kaku. Matanya merah melihat ke atas atap rumah sambil menangis tapi tidak mengeluarkan air mata sedikit pun. Sang ibu yang baru melahirkan, sebut saja namanya Ibu Wati itu, tentu saja cemas dan panik melihat anaknya kejang-kejang, serta menangis terus-menerus bahkan menolak untuk disusui. Sang kakek, sebut saja Aki Unggal, yaitu ayahnya Wati, juga tak henti membaca surat-surat pendek seperti 3 Qul dan ayat kursi. Sedangkan si nenek atau Uwan Imai pergi memanggil Pak Ustadz. Pak Ustadz bersama Uwan Imai sampai di rumahnya. Baru 1 senti Pak Ustadz menginjakkan kaki ke pintu masuk. Dia langsung merasakan aura panas membelah serta meniup tengkuk lehernya. Aura negatif yang begitu pekat hampir menyelimuti seluruh ruangan rumah tersebut. Suara si bayi masih terdengar berteriak-teriak. Uwan Imai langsung mengajak Ustadz bergegas lari ke kamar di mana si bayi berada bersama ibu dan kakeknya. "Boleh saya lihat anak adik?" kata si Ustadz seraya meminta izin. Wati pun tak tanggung-tanggung menyerahkan putranya ke tangan Ustadz. Astagfirullah. Saat anak itu digendong oleh Ustadz, sontak Ustadz kaget melihat sosok kepala dengan rambut aur-auran dari pantulan bola mata bayi tersebut. "Ustadz, sebenarnya anak saya kenapa? Dari tadi dia nangis kejang-kejang dan gak mau nyusu," ujar Wati setengah menangis karena sangat takut terjadi sesuatu pada anak pertamanya itu. "Ada sosok kerowakan di atap kamar ini yang dilihat olehnya. Itulah sebabnya kenapa anak ini sakal menangis," jelas Ustadz yang membuat Wati beserta orang tuanya kaget. "Dari mana kerowakan itu berasal, Ustadz? Untuk apa dia mengganggu anak saya?" Wati panik setengah mati. "Anak adik akan dijadikan tumbal oleh orang yang menjelma sebagai kerowakan itu untuk kepentingan pribadi dia sendiri," jelas Ustadz. "Bantu cucu saya, Ustadz. Tolong singkirkan kerowakan itu," rintih Uwan Imai sambil menangis mengusap kepala cucunya. "Ada sesuatu yang memancing kerowakan itu datang kemari. Boleh saya tanya sesuatu?" Pak Ustadz mulai serius. Wati kembali dikagetkan oleh Ustadz. Benda apa yang kira-kira bisa memancing kerowakan datang? "Apa ari-ari anak adik sudah dikubur dengan benar?" "Ari-ari, Ustadz?" "Benar sekali. Itu salah satu penyebab anak adik diganggu." "Pak, Bu, siapa kemarin yang ngurus ari-ari adik?" tanya Wati pada orang tuanya. Wati tidak tahu apa-apa soal ari-ari anaknya karena dia melahirkan di puskesmas dan dia juga sempat pingsan beberapa jam setelah lahiran. "Ibu suruh Romi buat ngubur itu ari-ari karena papamu pas kamu lahiran masih di ladang," tutur ibu. Romi adalah suami Wati yang berprofesi sebagai nelayan. Malam ini Romi juga pergi melaut
seperti malam-malam sebelumnya dan pulang ketika pagi hari. "Sepertinya Romi belum mengubur ari-ari itu," kata Pak Ustadz. "Lalu Bang Romi simpan di mana, Bu?" Wati benar-benar panik dan bingung, sama seperti ibunya yang tidak tahu apa-apa. Wan Imai kemudian mencari-cari di sekitar dapur dan pelecehan kamar mandi. Namun tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan ari-ari cucunya. Wan Imai bertambah panik serta takut karena tidak berhasil menemukan penyebab kerowakan itu datang. Sementara cucunya masih dalam cengkraman kerowakan. Masih di kamar, Ustadz menyuruh Aki Unggal untuk mengambil segelas air putih untuk dibaca-bacakan doa. Aki Unggal datang membawa segelas air dan langsung memberikannya pada Ustadz. Kemudian air itu pun dibacakan doa selamat dari gangguan jin atau makhluk halus, lalu dipercik-percikan ke setiap sudut kamar serta tempat tidur bayi dan ibunya. Usai diberi doa penenang, sang bayi berhenti menangis dan mau menyusu pada ibunya. "Yang saya lakukan tadi hanya bersifat mengusir makhluk halus sementara. Sebelum kerowakan itu datang lagi, kita harus segera menemukan ari-ari itu disimpan," kata Ustadz dan didengarkan baik-baik oleh Wati beserta orang tuanya. Esok paginya, Wati sedang duduk santai sambil menggendong anaknya sembari menunggu suaminya di teras rumah. Tiba-tiba, ada beberapa warga berlarian di jalan depan rumahnya. Wati pun keheranan serta penasaran. Diberhentikannya lah salah satu tetangganya yang lewat itu. "Pak Ci, ada apa lari ramai-ramai?" Wati bingung dan penasaran. "Anak Pak Hasim semalam melahirkan." "Oh, mau lihat anaknya Pak Ci?" "Bukan Nak Wati, tapi mau lihat anaknya yang dimakan sama kerowakan sampai badannya membiru berlumuran darah." Seketika bulu kuduk Wati merinding bersamaan dengan jantung yang berdegup-degup kencang sembari teringat kejadian yang juga menimpanya semalam. "Pak Ci, jangan nakutin Wati ah." "Tidak Nak Wati, Pak Ci juga tahu dari warga. Kayaknya kampung kita sudah tidak aman. Mulai sekarang Nak Wati dan perempuan hamil lainnya harus hati-hati jaga anaknya." "Nak Wati, Pak Ci langsung ke sana ya." "Iya Pak Ci, makasih infonya ya." Wati kembali duduk mengelus pelan-pelan kepala anaknya, kemudian dipeluknya. Dadanya yang makin sesak, tanpa sadar air matanya sudah tumpah. Wati tidak bisa membayangkan betapa hancur dan syoknya ibu yang baru melahirkan itu ketika melihat bayinya mati mengenaskan. Mungkin juga itu terjadi pada dirinya. Wati bisa menjadi gila atau bahkan rela mati sebagai ganti asal anaknya bisa terbebas dari gangguan makhluk mengerikan itu. Tak lama kemudian, Romi suami Wati pulang dari melaut. Hari ini tangkapan ikannya sangat banyak, beda dari hari-hari sebelumnya. Romi sangat bergembira serta semangat ketika memperlihatkan baskom yang bersih penuh dengan ikan kepada istrinya. Tetapi dia juga bisa merasakan Wati tampak murung. "Cium anaknya dulu kek, ini malah ikan yang didahulukan," gerutu Wati dengan raut wajah kesal. "Kamu kenapa istriku? Suami pulang malah diomelin." "Bang, semalam kami diganggu sama kerowakan. Gara-gara abang nggak nanam itu ari-ari dia. Dan hari ini anaknya Pak Cik Hasim yang baru melahirkan itu, abang tahu cucunya mati dimakan kerowakan. Dan kerowakan itu sama dengan yang udah gangguin Fahmi." Pernyataan Wati sepertinya justru malah membuat perut Romi serasa tergelitik. Romi tak tahan untuk menertawakan istrinya yang begitu tampak cemas. "Astaga sayang, jangan percaya yang begituan. Kerowakan itu tidak ada sayang. Kalau ada, mungkin orang udah pada lihat itu wujudnya. Kerowakan hanyalah cerita rakyat yang menyebar di kalangan masyarakat untuk menakut-nakuti ibu hamil." "Abang sesumbar banget sih. Ustadz yang bilang bang, kalau anak kita ini diganggu kerowakan. Karena itu ari-ari gak dikuburin." "Bang, itu ari-ari kotor, bau amis, darahnya sangat pekat. Janganlah abang main-main ah." "Udahlah sayang, abang gak percaya yang begituan. Abang mau mandi dulu ah. Amis bau ikan." "Percayalah sama abang, tidak perlu khawatir. Jangan takut.
tidak akan terjadi sesuatu sama anak kita. Abang enak, jarang di rumah. Tapi Wati, yang lihat Fahmi nangisnya sekel banget kan, takut bang. Sholat 5 waktu, terus ngaji udah cukup. Gak perlu parnoan gitu sayang. Ntar itu setan juga hilang sendiri kalau memang ada. Itu ari-ari abang simpan di mana? Pak Ustadz nanti mau datang buat ngubur itu barang. Udah abang simpan di tempatnya aman. Romi berlalu masuk ke dalam rumah. Sedangkan Wati masih mengomel-ngomel kecil di teras. Wati hanya tahu mencemaskan anaknya. Tapi suaminya itu tidak percaya dengan adanya makhluk yang sedang mengancam anak mereka. Dan itu membuat Wati kesal pada Romi, sekaligus takut kehilangan Fahmi. Nak, kamu kok pucat? Kamu demam ya? Kita masuk aja ya nak. Mataharinya juga udah mulai naik. Wati pun memutuskan untuk masuk karena merasa anaknya sedang demam. Begitu baru selangkah meninggalkan teras, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil namanya. Wati langsung berbalik badan, melihat ke arah jalan. Ternyata Santi yang datang. Ayo San, masuk ke dalam. Duduk-duduk dulu, biar aku buatin air minum. Sembari mengajak Santi masuk, tetapi wanita itu hanya diam saja sambil ikut berjalan masuk. Kalau itu Wati langsung merasa aneh. Aura panas mulai terasa bertiup di tengkuknya, yang membuat bulu kuduknya seketika berdiri. Kamu lihat apa San? Wati mencoba bertanya setelah mencurigai Santi yang aneh ketika menatap ke arah kamarnya. Tidak ada. Maaf ya, aku baru jenguk kamu. Soalnya aku baru tahu kalau kamu habis lahiran. Kata Santi seolah mengalihkan pembicaraan. Gak apa-apa kok San, biasa aja. Udah berapa lama kamu melahirkan Wat? 10 hari. Oh ya, emang selama ini kamu kemana San? Aku pulang ke kampung ibuku setelah pisah dengan suamiku. Udah lama ya San? Baru 2 bulan yang lalu. Maaf ya San, aku gak tahu. Soalnya selama hamil aku di rumah aja, gak keluar-keluar. Jadi aku gak tahu kalau kamu udah pindah. Santi tersenyum sambil manggut-manggut gusar. Aku buatin air teh dulu ya bentar. Kamu di sini aja ya San? Boleh aku gendong anak kamu? Boleh kok, ini. Wati tak tanggung-tanggung menyerahkan anaknya untuk digondeng oleh Santi, tetangga lamanya. Saat berpindah tangan, si anak langsung menjerit menangis, seolah anak itu tahu ada mata jahat yang sedang mengawasinya. Anakku demam, jadi agak rewel. Tutur Wati. Tidak apa-apa, nanti juga diam dengan sendirinya. Mungkin karena dia belum pernah melihatku. Santi memang penyayang sama anak kecil. Jadi Wati tidak heran kalau anaknya cepat berhenti nangis setelah ditimang-timang oleh Santi. Wat, anakmu habis diganggu makhluk halus ya? Tanya Santi tiba-tiba sehingga Wati menahan diri untuk membuatkan minum. Kok kamu tahu? Aku mencium bau amis keluar dari tubuh anakmu. Ini amis darah. Apa suamimu tidak mengubur ari-ari anakmu? Iya, benar. Jawab Wati ragu-ragu. Sontak sorot mata Santi langsung berubah sangat menakutkan. 2 hari kemudian, Wati berteriak keras memanggil suaminya saat melihat tubuh anaknya membiru di bagian belakang punggung. Aki Unggal bersama istrinya yang sedang menampi beras juga segera berlari ke kamar Wati setelah mendengar teriakan itu. Mereka semua terkejut melihat tubuh Fahmi juga semakin kurus. Padahal selama ini mereka tahu Fahmi kuat saat menyusu. Bahkan Wati sendiri merasakan kalau anaknya menyusu dengan sangat baik. Abang, panggil Pak Ustadz sekarang. Cepet bang, perintah Wati sambil ketakutan. Setelah maghrib, Romi pun berjalan kaki sendirian menuju rumah Ustadz. Mulanya, Romi tidak merasakan apa-apa. Tapi matanya mulai nanar, melihat ke sana kemari, tidak fokus lagi melihat jalan yang berbatu kecil-kecil. Tidak jauh dari rumah Ustadz, ada banyak pohon kelapa. Tiba di sana, Romi langsung merinding. Sayup-sayup suara angin seolah tidak terdengar. Mendadak suara jangkrik pun hilang. Suasana gelap dan sunyi, meski di kiri kanan masih tampak rumah orang. Syuk. Suatu bayang hitam seperti kepala terbang melintas secepat kilat di pucuk kepala Romi. Bulu kuduk langsung berdiri. Romi enggan menoleh ke atas, tapi bayangan tadi membuatnya penasaran. Tiba-tiba, di atas pohon kelapa terlihat oleh Romi ada api berwarna merah kehijauan, terus menyala-nyala. Tetapi sama sekali tidak membakar daunan kelapa yang agak menutupi cahaya tersebut.
Sebelumnya, Romi tidak pernah melihat keanehan. Tapi saat melihat bola api yang terus berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon yang lain, itu membuat Romi merinding dan takut, sehingga dia harus berlari kencang untuk sampai di rumah Pak Ustadz. Setelah bertemu Pak Ustadz, Romi bercerita tentang apa yang dia alami saat menuju rumah Pak Ustadz. Percaya tidak percaya, begitu mendengar pernyataan Pak Ustadz mengenai kepala terbang yang memancarkan cahaya merah kehijauan itulah tanda-tanda kemunculan kerowakan. Biasanya kemunculan kerowakan juga ditandai dengan suara-suara burung yang suaranya nyaring bisa membuat telinga berdengung setelah mendengarkannya. Masih di jam yang sama di tempat yang beda, Wati turun ke halaman belakang rumah yang di belakangnya terdapat kebun karet serta kebun kelapa. Wati turun mengambil jeruman pakaian anaknya yang sudah kering, tapi lupa buat diangkat tadi sore. Meski masih dihantui rasa takut, tapi Wati berusaha tetap memberanikan diri. Dengan sedikit bernyanyi-nyanyi pelan, sembari tangannya meraih jemuran satu persatu, menempatkannya ke dalam keranjang jemuran baju. Tiba-tiba, Wati mendengar suara menggeruduk dari bawah lantai rumahnya, seperti kepala orang yang terhentuk ke lantai saat menyusuk ke bawah rumah. Wati takut itu anjing orang akan bersarang dan melahirkan di bawah lantai. Dan lagi, karena Wati tidak suka bau anjing. Selesai mengangkat jemuran, Wati pun memberanikan diri untuk melihat ke bawah lantai rumahnya dengan memakai senter yang dibawa sebagai alat penerangan untuk mengusir anjing tersebut. Sebelumnya Wati sempat mengambil kayu, karena Wati tahu anjing ketika diganggu pasti akan menjadi galak. Jadi kayu itu digunakan untuk membuat anjing takut. Terdengar lagi suara aneh seperti orang sedang mengunyah makanan, tapi dengan cara terburu-buru. Wati langsung merinding dan panas dingin setelah mendengarnya. Pelan-pelan Wati pun menundukkan badannya ke bawah lantai rumah karena perutnya masih terasa sakit jika dipaksakan. Wati pikir itu anjing hitam sedang memakan bekas tulang-tulang sapi. Tapi setelah disenter lebih jelas, ternyata kerowakan yang mukanya penuh dengan darah sangat menyeramkan. Matanya melotot tajam, menatap Wati dengan taring-taring di rongga giginya, seolah-olah siap akan menjadikan Wati makan malam selanjutnya. Ketika itu Wati langsung berteriak memanggil kedua orang tuanya, kemudian menjerit histeris karena menyadari kerowakan itu berhasil memakan ari-ari anaknya, yang ternyata selama ini suaminya simpan di dalam ember tertutup di bawah lantai rumah. Kerowakan tersebut berhasil kabur ketika melihat orang tua Wati datang. Aki Unggal segera mengumpulkan warga untuk menangkap kerowakan tersebut. Sedangkan Wati dan ibunya bergegas ke kamar untuk memastikan anak Wati baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi? Wati dan ibunya justru menyaksikan kejadian mengerikan yang membuat mereka berteriak-teriak. Wati dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa selain mematung, tapi mulut berteriak saat melihat kerowakan tersebut menghisap darah anaknya. Kerowakan itu langsung lari, tapi anak Wati sudah mati mengenaskan. Perutnya robek berlumur darah di mana-mana. Kerowakan itu mengambil organ dalam bayi tak berdosa itu. Melihat putranya sudah tidak bernyawa dengan mengenaskan, Wati langsung pingsan. Ketika itu Pak Ustadz dan Romi sampai di rumah. Barusan mereka melihat orang ramai-ramai membawa senter serta bambu runcing dan jaring. Tapi di rumah mereka melihat ibu sedang menangis memeluk Wati yang masih pingsan. "Bu, Wati kenapa?" tanya Romi. "Lihat di kamar kalian," lirih Iwan Imai sambil menangis. "Innalillahi," ucap Pak Ustadz. "Romi, kita datang terlambat. Anakmu sudah meninggal dunia." Kemudian Romi pun menyesal diangkatnya putra kecilnya yang sudah kaku berlumur darah ke dalam pelukannya. Dia menangis sejadi-jadinya. "Tidak ada gunanya sekarang untuk menyesal. Yang perlu dilakukan, kita harus segera menemukan kerowakan itu dan mencari tahu siapa yang sudah sesat menjelma sebagai kerowakan agar warga tidak diresahkan lagi," tutur Ustadz. "Iya Ustadz," berusaha untuk tetap tegar serta menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. "Bu, Bapak mana?" "Dia pergi bersama warga ramai-ramai untuk menangkap kerowakan itu," kata Wan Imai. Romi bersama Ustadz segera ikut mengejar bapak dan para warga. Dan beberapa ibu-ibu pun mulai berdatangan ke rumah Wati untuk membantu proses pemakaman anak Wati. Penangkapan kerowakan berlangsung sengit. Bagaimanapun, kerowakan kodratnya adalah manusia. Tapi ketika dia melepaskan kepala dari tubuhnya, maka wujudnya akan berubah jadi setan yang punya kekuatan, sehingga membuat warga kesulitan untuk menangkapnya.
Kerawakan itu dengan bebas terbang melayang-layang di atas pepohonan. Sesekali tertawa cekikikan mempermainkan warga yang masih terus mengejar meski harus berlari-larian membuang banyak tenaga. Dia pun menghantui warga dengan mendekatkan diri melayang-layang di atas kepala warga. Wujudnya yang mengerikan serta menjijikkan membuat satu persatu warga mual dan muntah-muntah melihat jeroan yang menjuntai bebas. Dan bau darah segar yang amis semakin menyengat, bertepatan dengan menghembusnya angin. Salah satu warga sampai pingsan karena sudah tidak tahan menahan mual dan bau. "Pak Cik, sepertinya kita tidak kuat lagi. Sudahi saja rencana menangkap kerokan itu. Mustahil bagi kita untuk menangkapnya, karena malam ini memang waktu makhluk ini menjadi kuat. Kita cuma manusia biasa, Pak Cik." Protes beberapa warga pada Aki Unggal. Terpaksa Aki Unggal menuruti kemauan mereka, tetapi mereka semua harus siap untuk mendapat teror kerowakan di kemudian hari. Dan para warga sepakat untuk lebih hati-hati saat teror kerowakan datang. Bersamaan dengan kesepakatan yang mereka buat, Romi datang bersama Pak Ustadz. Dengan bergabungnya Romi dan Pak Ustadz bersama mereka untuk membasmi itu kerowakan, rupanya kembali membangkitkan semangat warga untuk ikut menangkapnya lagi. "Siapa kamu sebenarnya, makhluk yang tersesat dalam kemungkaran?" Pak Ustadz mencoba menghadapi kuyang itu. Kamu semua tidak bisa menangkapku karena aku sudah kekal selama-lamanya." "Tunjukkan wujud aslimu sebelum saya membakarmu dengan api yang menyala-nyala." "Api tidak akan membakarku karena aku setan yang terbuat dari api neraka. Kamu semua tidak bisa membunuhku. Aku yang akan membunuh kalian." "Atas izin Allah dan hanya dengan bantuannya, saya akan membakarmu. Cepat ambilkan bensin, lalu ratakan ke dalam lingkaran yang sudah saya garisi," kata Ustadz setelah membuat lingkaran besar tepat di bawah kerowakan itu melayang. "Tetap fokus, baca surat-surat pendek, dan ingat Sang Pencipta selalu. Ayo, fokus, jangan takut pada setan. Sesungguhnya manusia makhluk yang paling sempurna," pinta Ustadz pada semua warga. Beberapa warga yang lain berhasil menyirami garis lingkaran tersebut sampai ke dalam-dalam lingkaran. Tetapi kerowakan itu sama sekali tidak takut kemudian menggigit salah satu warga yang masih berada di dalam lingkaran. Keadaan mulai panik, membuat warga menjadi ketakutan. Pak Ustadz langsung masuk ke dalam lingkaran, kemudian menarik kepala kerowakan tersebut dari leher warga yang berhasil dia gigit. Pak Ustadz tidak akan melepaskan kerowakan tersebut. Lalu ia melilitkan kain yang dibawanya untuk membungkus kepala kerowakan tersebut. Sedangkan warga tadi langsung lari terbirit-birit dengan kondisi lunglai mendekati kerumunan warga lainnya. "Romi, lempar korek apinya sekarang." "Kamu tidak akan bisa membunuhku, aku sudah kesal." Kerowakan yang sudah dibungkus itu masih memberontak berusaha keluar sambil berkoar-koar tidak terima kekalahannya. "Jika Allah mengizinkan saya membunuhmu, maka kamu akan mati di dalam api-api ini." "Coba saja." Kerowakan itu masih menantang dan tetap menyangka keabadian yang dia miliki akan berakhir. Pak Ustadz langsung membakar lingkaran tersebut, kemudian segera menjauh dari kobaran api yang sangat cepat membesar. Setelah itu, Pak Ustadz mengajak warga untuk sama-sama berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran dengan memohon harapan kepada Allah supaya kerowakan tersebut benar-benar musnah dan tidak akan mengganggu ketentraman warga lagi. Suara jeritan serta makian jelmaan kerowakan masih terdengar di telinga mereka. Sepertinya kerowakan itu tidak terima dikalahkan serta nyatanya hidup yang kekal tidak bisa dia dapatkan. Pak Ustadz dan para warga tetap sabar mendengarkan celotehan dari kuyang tersebut sambil terus memanjatkan doa kepada Allah. Hingga beberapa saat kemudian, api itu padam perlahan-lahan dan membakar kerowakan tersebut hingga menjadi debu. Selesai. Itulah tadi kisah tentang teror kerowakan. Nantikanlah kisah-kisah lainnya hanya di channel Alam Sukma.